Assalamualaikum guys. Halo guys, kembali lagi dengan aku Lamsia. Kali ini aku akan buat video, yaitu aku akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat menjelang kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita mendengarkan kisahnya, jangan lupa dong untuk like, share, komen, dan yang paling penting itu ya guys, subscribe, karena subscribe itu gratis ya guys. Nah, bagaimana ceritanya? Kita tonton sampai habis ya guys. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang sedang berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berusaha menghancurkan tempat suci umat Islam, yaitu Ka'bah. Terus nih, kejadian apa saja sih selain dari peristiwa pasukan gajah? Rabiul Awal adalah bulan ketiga dalam kalender Hijriah. Bulan ini sangat dimuliakan umat Islam, sebab pada bulan ini Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia sebagai manusia yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajarannya. Jauh sebelum kelahirannya, Allah telah mengabarkan akan datangnya Nabi akhir zaman. Kedatangan Rasulullah telah disebut-sebut dalam kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Bahkan nih, Allah mengatur alam semesta ini sedemikian rupa untuk menyongsong kedatangan misi kerasulan Nabi Muhammad. Terdapat tanda-tanda dan keajaiban yang mengiringi masa-masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad. Rasulullah lahir pada Senin malam menjelang dini hari, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan pada tanggal 23 April 571 Masehi. Atau nih tepatnya lagi, 2 bulan setelah pasukan gajah menyerang kota Mekah. Sedangkan ada yang berpendapat bahwa Nabi lahir pada Senin tanggal 9 Rabiul Awal atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Beliau dilahirkan di kampung Bani Hashim di kota Mekah. Namun, menjelang kelahirannya, langit dan bumi menyambut dengan gembira. Selain itu, ada sejumlah peristiwa besar yang terjadi di dunia sebagai pertanda akan lahirnya Nabi Muhammad. Seperti dikutip dalam buku berjudul Uswatun Hasanah yang ditulis oleh Haddad Alwi, keadaan di Mekah berubah menjelang lahirnya Nabi Muhammad. Tarikh Islam melukiskan bahwa pada tahun 570 Masehi, sebagian besar negeri Mekah itu gersang dan korontang. Dataran Mekah nyaris tak ditumbuhi tanaman selain pohon kurma. Namun, menjelang kelahiran Rasulullah, hujan tercurah lebat. Tanah di sekitar Mekah subur, dan pohon-pohon menjadi rimbun dan berbuah lebat. Selanjutnya, tanda yang terlihat pada tahun kelahirannya adalah peristiwa datangnya pasukan gajah di bawah pimpinan Abraha, penguasa Habsyah, yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dikisahkan, Abraha adalah raja yang kejam dan arogan. Ia menyerang Yaman dan berhasil menguasainya. Ketika ia mendengar bahwa orang-orang pergi haji ke Baitullah di Mekah, timbullah keinginannya untuk membangun rumah suci di Yaman dengan maksud mengalihkan perhatian orang-orang untuk berhaji ke Yaman dan bukan ke Mekah. Sementara itu, ada seorang badui yang datang dan membawa kotoran binatang di rumah suci buatan Abraha. Lantas Abraha merasa dihina dan bertekad untuk membalas dendam dengan menyerang Ka'bah. Beberapa bulan menjelang kelahiran Rasulullah, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah untuk menghancurkan Ka'bah.
Akan tetapi, Allah menggagalkan penyerbuan itu dengan mukjizat yang dikisahkan dalam Al-Quran Surah Al-Fil. Saat itu Ka'bah tanpa perlindungan manusia sama sekali, lantaran penduduk Mekah mengungsi ke bukit-bukit. Saat hampir sampai di kota Mekah, gajah-gajah itu berhenti dan berbalik mundur dengan izin Allah. Lalu, langit penuh dengan kawanan burung ababil yang datang dengan melemparkan batu-batu kerikil panas ke arah Abraha dan pasukannya, sehingga Abraha dan pasukannya pun hancur. Abraha sendiri dikatakan lari kembali ke Yaman dan tak lama kemudian meninggal dunia. Selain itu, menjelang kelahiran Rasulullah, benteng-benteng kezaliman mengalami keguncangan. Misalnya, api suci yang dipuja-puja oleh orang Majusi di kuil pemujaan di Persia tiba-tiba padam. Api Majusi itu dikisahkan selalu menyala hingga hampir 1000 tahun. Di tempat lain, air danau A yang dikultuskan oleh orang Persia tiba-tiba surut dan akhirnya kering. Sementara itu, serambi-serambi istana Kisra Raja Persia yang merupakan pusat kezaliman dan kekafiran dunia tiba-tiba retak dan runtuh. Sementara itu, diriwayatkan saat malam kelahiran Rasulullah, bumi mengguncang sehingga berhala-berhala yang terpancang di sekitar Ka'bah jatuh bergelimpahan dan berhancuran. Dalam waktu yang sama, pada malam kelahiran Rasulullah, Tasik Safa atau semenanjung yang dianggap suci oleh orang Persia tenggelam ke dalam tanah. Selain itu, ada peristiwa menggemparkan di kerajaan Romawi di mana beberapa buah gereja dan biara tiba-tiba runtuh. Demikianlah Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya akan datangnya sosok penutup para nabi yang akan menggoyahkan benteng-benteng kezaliman dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, itu dia guys kisahnya. Semoga dari kisah ini kita makin cinta terhadap Nabi Muhammad. Pastinya ya guys, kita sebagai umat Islam harus mencintai nabinya, yaitu Nabi Muhammad. Dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan untuk saya juga. Dan jika ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya minta maaf. Mungkin kalian ada yang tahu lagi kejadian saat menjelang kelahiran Rasulullah. Kalian bisa komen di komentar ya guys. Dan jangan lupa tonton lagi kisahnya di video selanjutnya ya guys. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.